Saya melihat ada banyak orang yang ketika dia membicarakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu hanya dijadikan bahan untuk perdebatan. Sebenarnya kalau kita ingin berdebat atau kita ingin berdiskusi tentang Roh Kudus itu tidak masalah, karena setiap orang, setiap manusia itu mempunyai pandangannya masing-masing. Apalagi di era sekarang ini yang namanya aliran itu kan ada banyak, ya kan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, Pentakosta, Karismatik dan lain sebagainya, ada lebih banyak lagi. Tetapi yang saya ingin beritahu kepada kamu semua dan para pendengar, bahwa Roh Kudus itu jangan hanya sekedar diperdebatkan atau hanya sekedar kita itu mendengar dari orang, tapi kita perlu mengalaminya. Karena untuk apa Tuhan Yesus itu mengirimkan Roh Kudusnya? Supaya kita bersekutu dengan Dia, supaya Dia itu bisa mengenal anaknya lebih lagi. Sekalipun Dia sudah mengenal kita lebih dalam, bahkan lebih dari siapapun, tetapi Dia rindu supaya kita itu bersekutu sama Dia. Karena Tuhan itu sangat suka sekali dengan bersekutu dengan manusia. Jadi kalau kita cuma hanya sekedar dari pikiran kita, knowledge kita, teologis kita lah mengatakan Roh Kudus begini, Roh Kudus begitu. Kita sering sekali membicarakan tentang Roh Kudus atau sering kali kita berbicara tentang Tuhan, tapi kita sendiri jarang ngobrol sama Tuhan. Kita jarang bersekutu sama Dia. Kalau kita baca Alkitab, kita hanya fokusnya supaya kita bisa menyerang orang lain, atau sekedar kita itu ingin menyesatkan atau kita mengatakan orang itu sesatlah dan lain sebagainya. Tapi yang Roh Kudus rindu adalah Dia itu datang bukan supaya menjadi perdebatan. Dia datang untuk menginsafkan dunia ini, supaya dunia bisa mengenal Dia. Karena dunia tidak bisa mengenal Roh Kudus secara langsung. Lalu bagaimana supaya Roh Kudus dikenal oleh dunia ini? Melalui dari diri kita masing-masing. Tetapi bagaimana Roh Kudus bisa dikenal oleh banyak orang? Tapi kalau kita sendiri cuma hanya sekedar teologis saja. Bukan berarti orang yang belajar teologis itu sudah pasti sesat. Orang-orang yang belajar teologis itu tidak penting. Kita perlu belajar itu semua. Pengajaran itu penting supaya kita jangan sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Misalnya mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah nabi, atau Yesus itu cuma hanya sekedar ciptaan. Karena Yesus itulah pencipta, Dia bukan ciptaan, Dia adalah pencipta itu sendiri. Dia adalah Allah menjadi manusia, lalu Dia bangkit pada hari ketiga. Suka-sukanya Dia mau bangkit pada hari keempat, kelima, terserah Dia. Yang artinya Dia punya otoritas ilahi, dan itu karena kemauannya sendiri. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus bagi kamu yang mendengarkan ini, bersekutulah dengan Roh Kudus. Bukannya kita tidak boleh berdiskusi tentang Roh Kudus, tapi saya mau kasih tahu, hati Roh Kudus itu maunya adalah kamu bersekutu dengan Dia, karena Dia ingin banyak sekali menceritakan tentang kamu, bagaimana Tuhan ingin memakai kamu dengan luar biasa.